Adik-adik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan kita punya penuntun yang nyata yaitu Roh Kudus. Kita selalu berharap untuk dapat merasakan dan perlu pimpinan Roh Kudus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, Roh Kudus. PBSR nomor 1010. Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untukmu, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita pujikan sekali lagi dengan bangkit berdiri. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami ingin menyembah dan memuji Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Tinggi di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya ketika kami merendahkan hati kami boleh menikmati hadirat Tuhan turun melawat setiap kami dalam ibadah raya di pagi hari ini. Kami ingin serahkan ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering kita kalau hanya diam, kita merasakan sesuatu orang lain tidak tahu. Tetapi kita punya Tuhan, kalau kita punya pergumulan, persoalan, dan apapun Tuhan siap mendengar. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah kita anak-anak Tuhan boleh senantiasa sehat. Karena pada saat ini yang termahal adalah sehat. Kita akan membuka hati kita dengan memuji Tuhan. Yesus, namamu termanis. Dari PPSR nomor 211. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan.
Kami mengucap syukur karena setiap kami diizinkan dan diperkenan bersama-sama untuk memuji menyembah Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah ibadah kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur sepanjang pekan, Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kami, sehingga segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan boleh kami rasakan dan kami nikmati di dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, di tengah rasa syukur, kami juga ingin serahkan untuk saudara-saudari kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap memohon rahmat Tuhan turun melawat setiap anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan, baik secara fisik maupun kelemahan secara rohani. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan ekonomi, keluarga, rumah tangga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, kami pagi hari ini membawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, turun melawat setiap sidang jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami sukacita damai Kristus, kelegaan di dalam hidupnya, karena Tuhan hadir menolong saudara-saudari kami. Pagi ini kami juga menyerahkan untuk program gereja kami, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah Tuhan. Terus taruh hikmat marifat, baik kepada tim kemajelisan maupun kami sebagai sidang jemaat. Kami boleh bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dan percayakan kepada setiap kami, sehingga lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur sampai hari ini proses pembangunan terus berjalan, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah lewat pembangunan Wisma Sinode ini, sungguh nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian pelayanan di dalamnya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Masa pandemi yang masih kami alami dan vaksin yang boleh dilakukan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati para medis, demikian juga kesadaran masyarakat untuk boleh ambil bagian memutus mata rantai pandemi yang sedang kami alami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik, di mana Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam, baik di NTT maupun NTB, ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terus kuatkan dan teguhkan pengiringan mereka kepada Kristus. Bahkan kami percaya di tengah-tengah kesulitan Tuhan melawat setiap hamba-hamba-Mu, sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan yang turun mengalir atas saudara-saudara kami. Kami menyerahkan secara khusus MDS yang menjadi kepanjangan tangan sinode kami untuk hadir menolong saudara-saudara kami. Tuhan juga memberkati kesehatan ekstra, pelayanan yang dilakukan, agar lewatnya Injil diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga untuk keamanan dan ketentraman bagi negeri ini.
Kami percaya hanya perlindungan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga setiap kami boleh hidup di tanah air ini dengan penuh damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin membawa setiap kami di pagi hari ini dengan segala pergumulan-pergumulan kami secara pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang maha hadir, Allah yang penuh kasih, yang akan melawat setiap kami ketika kami merendahkan hati kami dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, pada waktunya Tuhan akan memberi sukacita dan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini yang berseru kepada Tuhan, Allah yang menjadi sesembahan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lawatan Tuhan turun di pagi hari ini, sehingga damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas setiap hamba-hamba-Mu yang haus dan lapar, menikmati persekutuan dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari secara khusus di pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini, setiap kami baik yang ambil bagian pelayanan maupun setiap kami jemaat-Mu yang dengan penuh kerendahan hati ingin datang memuji, menyembah, mendengarkan akan sabda-Mu. Kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Kita akan membuka hati kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membantu kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita masing-masing. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kini Saatnya, nomor 629. Saatnya
Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya dalam kehidupan hari lepas hari yang kami butuhkan untuk kelangsungan hidup di dalam dunia ini yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan, tetapi lebih daripada itu Tuhan juga memelihara kehidupan kerohanian kami, sehingga masa-masa penantian untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang siap karena terus hidup kami dimurnikan lewat sabda kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, baik hamba-Mu maupun sidang jemaat, yang menyampaikan maupun yang mendengar. Kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dimampukan untuk mengerti isi hati Tuhan dan menghidupi firman-Mu, sehingga kami menjadi serupa seperti Kristus. Kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat akan menjadi bahan perenungan setiap kita. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, demikian sabda firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh firman Tuhan di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. 1 tahun lebih kita bersama-sama merasakan situasi suasana yang tidak menyenangkan bagi kita. Ada satu perubahan total yang terjadi karena 1 tahun lebih, sehingga mengubah pola hidup kita. Kalau kita tetap mau eksis, tetap mau sehat, bisa beraktivitas dan berkarya dengan segala keterbatasan yang ada. Karena itu menjadi kebiasaan rutin sehingga menjadi gaya hidup kita. Kemana-mana kalau kita keluar bawa masker. Kalau ketika kita tergesa-gesa lalu lupa bahwa kita ingat, kita balik lagi ngambil untuk kita kenakan karena kita tidak mau terpapar COVID yang ada. Kalau dulu kita ceroboh, habis mengerjakan apa-apa ada makanan, ambil makan. Tetapi sekarang cuci tangan dulu, bersihkan tangan dulu. Baru sesudah itu kita bisa makan, minum dengan aman dan nyaman. Tidak hanya menggunakan masker, cuci tangan menjadi gaya hidup kita, gaya hidup bersih, tetapi juga berimbas kepada hal-hal yang lain. Kalau dulu mungkin kita bebas leluasa lewat di pinggir jalan, kalau ada orang jualan rasanya enak, sedap, meskipun kita belum makan, hanya melihat, lalu kita beli. Tapi sekarang untuk kita beli makanan bebas di luar, kita pikir-pikir.
Lebih baik kalau kita ingin, kita masak di rumah sehingga kita tahu benar itu bersih makanan yang akan kita santap. Waktu kita, pekerjaan kita, ada banyak hal yang terjadi yang mengubah pola hidup kita. Mau tidak mau kita harus mau, tetapi karena waktunya panjang sehingga kemudian mengubah pola kehidupan setiap kita. Tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita hari lepas hari. Ada banyak yang berubah dan kita harus menyesuaikan dan beradaptasi. Kalau kita tetap ingin ada dan bertumbuh iman kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Peristiwa Paskah yang kita sudah peringati dan kita rayakan bersama-sama, kebangkitan Kristus menjadi titik pijak baru bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus lewat kuasa kebangkitan Kristus. Maka itu pun mengubah pola hidup dan gaya hidup kita. Kalau kita masih seperti yang dulu tidak mengalami perubahan, maka berarti kita masih ada di dalam kehidupan yang lama, kehidupan di mana dunia yang menguasai atas kehidupan kita. Kebangkitan Kristus yang kita peringati dan kita rayakan bersama-sama seharusnya mengubah pola hidup kita, karena yang lama sudah disalibkan dan mati bersama dengan Kristus, dan yang ada sekarang kita hidup lewat kebangkitan Kristus menjadi manusia baru di dalam kehidupan setiap kita. Manusia baru bukan hanya sebatas atribut di luarnya, tetapi bagaimana kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian kita benar-benar diperbaharui. Kenapa? Karena benih ilahi itu ada di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu harus menyadari benar bahwa di dalam diri kita ada Allah yang hidup, yang berkuasa, dan mari kita izinkan roh Allah itu, benih ilahi itu bertumbuh. Jangan biarkan hanya sebatas benih atau kita bonsai di dalam hati kehidupan kita. Tetapi izinkan untuk bertumbuh dan selanjutnya menguasai seluruh kehidupan kita sampai kita menjadi serupa seperti Kristus. Itu seharusnya yang benar dan sehat yang terjadi atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita, bagaimana caranya agar benih ilahi itu yang sudah kita miliki, kehidupan Kristus yang menghidupkan kita itu, agar terus bisa bertumbuh di dalam hidup kita dan mempengaruhi seluruh kehidupan setiap kita. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita yang pertama adalah mencari perkara-perkara yang di atas, bukan hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang surgawi. Mencari secara terus-menerus, secara aktif di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Hal-hal yang rohani, yang surgawi itu bagaimana bisa kita dapatkan, bagaimana kita bisa peroleh dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar mengalami Kristus
yang hidup dan berkuasa di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mencari, kita akan mendapat. Kita mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Dengan kata lain, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan tuntun, Tuhan pasti akan tolong. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dan tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi tidak hanya sekedar mencari, lalu yang kedua memikirkan perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara surgawi. Orang seringkali berkata kalau kita memikirkan, belajar sesuatu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Dan seringkali dalam kehidupan ini hanya sebatas pengetahuan, terserap di dalam pikirannya. Tetapi yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan adalah ketika kita mencari, mendapatkan, lalu memikirkan itu di dalam kehidupan setiap kita, ketika kita mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman baru, pencerahan atau rema dalam firman Tuhan, maka pengetahuan yang kita dapat itu kita lakukan di dalam tindakan dan perbuatan. Pengetahuan yang kita miliki, yang kita pikirkan terus-menerus akan mempengaruhi sikap dan tindakan di dalam kehidupan setiap kita. Satu contoh, kalau kita mendapatkan pengetahuan bahwa kalau pagi minum air putih hangat itu baik untuk kesehatan, bisa detox, mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Maka setiap kali kita bangun pagi, kita akan minum 1 gelas air putih hangat untuk kesehatan, karena kita butuh sepanjang hari itu tubuh kita sehat. Kalau kita mendapatkan pengetahuan bahwa minum yang baik itu bukan dengan berdiri lalu meneguk 1 gelas habis, tetapi yang baik adalah dengan duduk sehingga air dapat berproses dengan baik di dalam perut kita, maka kita lakukan itu karena itu yang terbaik lewat pengetahuan kita. Kalau kita mendapatkan pengetahuan bahwa ketika kita memiliki tensi tinggi, cenderung darah tinggi, lalu makan durian banyak itu akan berpengaruh, berakibat fatal, maka meskipun di depan kita ada banyak durian yang menjadi kesukaan kita, kita tidak akan pernah makan lahap, dalam tanda petik rakus, ingin makan banyak. Kalau sangat kepingin mungkin kita hanya ambil 1, cicipi, tombo rasa kepingin, itu saja. Kalau kita ingin tubuh kita sehat, tubuh kita dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara, kita mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan itu baik bagi diri kita, kita terapkan di dalam hidup kita. Lebih-lebih hal-hal yang sifatnya rohani, yang sifatnya kekal di dalam kehidupan kita, yang tidak hanya baik untuk nanti, tetapi juga baik untuk sekarang dan yang akan datang. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu baik untuk pertumbuhan kehidupan kerohanian kita, menjadi asupan makanan yang sempurna bagi roh kita, maka seharusnya bukan sebatas menjadi pengetahuan kita, tetapi apa yang kita ketahui, mari kita lakukan, mari kita hidupi di dalam terang firman Tuhan lewat hidup
yang kita jalani. Kalau hanya sebatas pengetahuan, maka kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi. Tahu, paham, mengerti, tapi hanya sebatas pengetahuan intelektual. Dipikirkan, digumulkan, hanya sebatas pengetahuan dan intelektual. Tetapi tidak pernah dilakukan dan dihidupi di dalam dirinya. Jika kita melakukan hal yang sama seperti itu, maka kehidupan kerohanian kita tidak akan pernah bertumbuh. Benih ilahi yang ada dalam diri kita akan tetap menjadi kerdil dan kecil di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, meskipun kita hidup di dalam dunia ini dengan segala tawaran yang ada, tetapi mari kita belajar berpola pikir hal-hal yang baik, hal-hal yang surgawi yang kita terapkan dan kita hidupi di dalam dunia ini. Meskipun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi cara pikir kita adalah cara pikir surgawi, di mana kerajaan Allah bisa hadir, ada di tengah-tengah kehidupan kita. Roma 14 ayat 17 yang saya sudah bacakan dalam nats pembimbing, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menghadirkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hati kita, roh kita terus mendapatkan asupan yang benar lewat sabda kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mempengaruhi seluruh gaya hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Terus semakin dimurnikan, semakin dibersihkan, sehingga kita belajar menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi kalau asupan rohani kita adalah salah atau tidak tepat, maka akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Jiwa kita, tubuh kita akan terpengaruh dan terpapar kepada hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita akan menjadi berubah tergantung dari asupan apa yang kita masukkan di dalam roh kita, jiwa kita. Kalau yang kita masukkan adalah firman Tuhan, maka akan mengaruhi seluruh hidup kita menjadi semakin baik. Tetapi sebaliknya, kalau asupan makanan rohani kita hanyalah hal-hal yang sifatnya duniawi, maka hidup kita juga akan menjadi gelap di dalam hidup yang kita jalani. Titus pasal 1 ayat 15 dikatakan, bagi orang suci, semuanya suci. Karena yang dipikirkan, yang dilakukan, yang dikerjakan akan suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi di dalam kehidupan ini, ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka hal-hal yang sifatnya duniawi,
hal-hal yang sifatnya najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan, seharusnya sudah dimatikan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kalau kita membaca dalam teks selanjutnya di ayat yang kelima dan seterusnya, kita akan lebih dituntun lagi menjadi manusia baru dengan gaya hidup baru. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita matikan di dalam diri setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan pada akhirnya ketika kita terus memberi asupan kerohanian kita lewat firman Tuhan sehingga roh kita sehat, akan mempengaruhi hidup kita dan pola hidup kita, maka kita memiliki satu pengharapan, yaitu kehidupan Kristus nyata di dalam diri setiap kita. Kristus yang hidup itu hidup berkarya di dalam diri kita, tetapi sebaliknya kalau kita tidak memiliki Kristus, kita tetap masih hidup di dalam dunia, maka kita menjadi orang-orang yang mati, di mana Kristus tidak ada di dalam diri kita. Dan lebih daripada itu, Alkitab menyatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita memiliki satu pengharapan, tidak hanya sekarang tetapi juga yang akan datang. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, maka kita pun bersama-sama akan merasakan kemuliaan, kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita memiliki hidup kekal, surga yang sesungguhnya menjadi bagian hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam perjalanan hidup ini, gaya hidup apakah yang sedang kita kembangkan di dalam diri kita? Asupan makanan roh buat roh kita, apa yang menjadi menu utama, bahkan menu satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu akan menjadi penentu di dalam hidup ini sekarang dan akan datang. Kalau kita memberi asupan yang benar, selalu mencari dan memikirkan, kemudian melakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang kita dapat dan kita peroleh dalam situasi dan kondisi apapun, maka lambat laun tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit terus kita akan diubah. Mungkin kita tidak sadar, tetapi orang lain yang dekat kita atau orang mungkin yang jauh, yang lama tidak bertemu, mereka akan merasakan perubahan-perubahan karakter hidup yang semakin lebih baik di dalam hidup yang kita jalani. Sehingga tidak saja kita diberkati oleh Tuhan, tetapi lewat gaya hidup yang baru di dalam Kristus juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita mohon Roh Kudus untuk memampukan kita semakin hari diubah sifat dan karakter kita lewat asupan makanan firman Tuhan yang terus-menerus memurnikan hati dan hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kembali mengingatkan kepada setiap kami orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan lewat kebangkitan Kristus dari kematian. Maka ada bagian yang harus kami kerjakan
dan kami lakukan dalam menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan, yaitu senantiasa terus-menerus mencari, memikirkan, sehingga mempengaruhi seluruh gerak langkah hidup kami, mengubah pola pikir, mengubah gaya hidup kami, sehingga kami menjadi serupa seperti Kristus. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi kami pikirkan, kami lakukan, kami kerjakan, yang sifatnya hanya sementara, mampukan kami melihat lebih dalam hal-hal yang sifatnya kekal, yang akan membawa kehidupan kepada kami, agar kami semakin giat untuk mencari, memikirkan, dan menghidupi, sehingga kami benar-benar menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami sadar kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Seringkali terjadi tawar-menawar antara keinginan daging kami dan keinginan roh kami. Oleh karena itu kami mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus pada setiap kami, agar di masa-masa penantian kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami dimampukan untuk boleh hidup benar dan berkenan, mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga banyak orang boleh memuliakan akan nama Tuhan lewat karya yang kami lakukan dan kami kerjakan. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, memberi motivasi kepada kami. Ketika kami sungguh-sungguh dan serius melakukan itu, ada berkat, ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kami. Kami akan memiliki kehidupan Kristus yang akan menyertai langkah hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, ketika Engkau datang yang kedua kali, kami pun dimampukan untuk ikut merasakan kemuliaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kehidupan yang kekal, surga bersama-sama dengan Kristus, mengalami damai sejahtera Kristus yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah menolong kita agar kita bertumbuh dan mau melakukan firman Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan nyata, agar kita menjadi orang yang lain dari dunia, hidup yang sehat dalam rohani, pola hidup yang berubah, dan terus kita akan bertumbuh dalam iman, agar kita masing-masing boleh merasakan kebangkitan Tuhan. Roh Kudus selalu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi ini kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendasari yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pagi ini nanti akan ada 2 kotak, yang satu untuk emeritus. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya Engkau yang punya Tuhan.
Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan tolong ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi ini kami ingin menyerahkan semua persembahan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semuanya ini boleh menjadikan berkat, boleh dirasakan orang-orang yang membutuhkan. Kami mau serahkan Tuhan persembahan kami, dan tolong kami yang memberikan persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh merasakan sukacita karena Tuhan kita tidak mati. Darah Yesus telah menyucikan kita semua. Kita akan mujikan nomor 493 PBSR. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Dengan bangkit berdiri. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu.
Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Ibu Rena, Bapak Yoseas, dan juga Ibu Kristiono ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Tuhan memberkati untuk pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, karena hamba-hamba-Mu boleh menikmati dan merasakan kebaikan serta berkat Tuhan yang mengalir di dalam hidupnya. Terus tambahkan pengalaman-pengalaman hidup di dalam pengiringan bersama dengan Kristus, sehingga akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan beri, dan kami memiliki pengharapan kehidupan dan kemuliaan Kristus yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang percaya sampai pada akhirnya. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami kembali dalam kehidupan kami sesehari. Kami mohon Roh Kudus yang akan memampukan kami, pola pikir kami, hati kami, tindakan kami adalah hal-hal surgawi yang mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saling memberi salam dan mengambil doa syafaat. Ibadah selesai.